Saat kalian menonton video ini mungkin sedang mengerjakan tugas 3 atau bisa jadi kalian baru mau memulai untuk pengerjaan karya tulis ilmiah di UT. Perlu bagi kalian untuk mengetahui apa sih biasanya yang dinilai dalam karya tulis UT. Nah, sehingga saat kalian mengetahui video ini, kalian mungkin lebih prepare ya terkait dengan poin-poin yang harus dimaksimalkan dan poin-poin yang mungkin sebenarnya tidak terlalu penting, tapi kalian justru menghabiskan banyak waktu di poin tersebut. Karena itu, yuk kita belajar bareng, saksikanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ihsan Rahmat Talks, ruang belajar bagi peneliti pemula. Jadi seperti yang saya katakan, hari ini kita akan mengungkap sebuah kisi-kisi penilaian karya tulis ilmiah. Sekaligus mungkin saya berikan contohnya ya untuk kalian agar bisa memaksimalkan apa saja poin-poin yang harus diraih ataupun apa-apa saja poin yang harus dimaksimalkan. Ini setidaknya ada berapa ya poin penilaiannya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 poin. Wah, banyak sekali nih. Ya, karena itu kita mulai dari yang pertama. Di sini ada poinnya 0 atau 1. Jadi dosen tinggal mengklik ini atau ini saja. Ya. Status artikel karya tulis ilmiah belum dipublikasi atau sudah dipublikasi. Kalau seandainya kalian punya tulisan seperti ini sudah dipublikasi ya. Jadi misalnya penilaian kinerja. Nah, misalnya tulisan kalian ini nih sudah muncul di sini. Di sini misalnya. Ini misalnya tulisan kalian sudah bisa di-download ya. Kalau sudah terpublikasi seperti ini namanya sudah terpublikasi ya. Sudah ada jurnal yang menerbitkan karya tulis kalian, maka inilah yang akan mendapatkan poin 1 ya. Tapi kalau jurnal kalian itu masih dalam bentuk kerangka, mungkin saya buka ya. Nah, poin-poin yang seperti ini. Nah, ini artinya ini kalau kalian kumpulkan nanti kalian akan mendapatkan poin 0. Ya, nggak apa-apa lah ya, karena poinnya nggak terlalu besar. Taruhlah di sini kalian belum menerbitkan. Yang kedua, yang dinilai itu apa? Tata tulis, ukuran kertas, tipografi, kerapian ketik, tata letak, dan jumlah halaman. Yang pertama terkait dengan ukuran kertas. Ukuran kertasnya itu harus A4 ya. Cara ngeceknya bagaimana? Ambil layout, kemudian size. Ambil saja A4 ini ya. Nah, ini ukurannya sudah A4. Kemudian yang kedua, tipografi. Tipografi itu apa? Typo. Mungkin kalian ada kesalahan ketik ya. Karena itu ketika kalian mau mengumpulkan tugas, itu harus benar-benar membaca ulang. Jangan sampai misalnya tulisannya kayak gini, kata kunci ya. Jadi benar-benar dirapikan. Jangan sampai ada yang salah. Misalnya di sini, Pangkal Pinang. Apakah ini memang spasi atau tanpa spasi? Ya, coba kita cek ya. Pangkal Pinang itu dia di spasi atau tidak. Jadi hal-hal detail seperti itu harus diperhatikan. Ternyata spasi Pangkal Pinang ini. Kalau dia spasi, berarti P yang kedua huruf besar. Detail seperti itu ya. Disduk capil, apakah memang ini hurufnya kecil semua atau di hurufnya dibesarkan semua? Ya, karena dia sudah singkatan, jadi dibesarkan. Untuk selanjutnya bisa disebut disduk capil. Kemudian juga untuk paragraf ini. Ini paragraf yang ideal. Kalau kalian mau menulis paragraf, idealnya apa? Idealnya itu 5-7 kalimat. Bagaimana cara melihatnya? Coba lihat di sini. Ini 1 titik itu artinya 1 kalimat ya, 1 kalimat. Ini 2 kalimat. Ini 3 kalimat. Ada 8 kalimat. Nah, kalau bisa ini dikurangi karena terlalu panjang. Kenapa? Karena ini terkait dengan emosional si pembaca. Kalau seandainya dosen lihat kalimatnya panjang ini, paragraf panjang ini sebenarnya mereka udah malas untuk membacanya ya. Terus apalagi yang perlu diperhatikan terkait dengan tipografi seperti tadi ya, kerapian ketik, tata letak, dan jumlah halaman. 3 hal ini
yang perlu diperhatikan terkait dengan kerapian ketik itu kayak gini. Tata letak juga. Ini artinya tidak rapi ini. Kenapa? Karena masih rata kiri. Harusnya bagaimana rata kiri kanan. Terus diperhatikan juga abstrak itu dia nggak ada sekali tab. Ya. Jadi dia tetap lurus seperti ini. Nah, kemudian abstrak ini spasinya 1. Nggak ada abstrak spasi 1,5. Nah, dibuat seperti ini abstrak. Ya, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian pendahuluan. Nah, sudah ada contohnya sebenarnya ketika kalian mau bekerja sedikit, coba dibuka di aktivitas belajar kedua. Ya, tampilan layar kalian seperti saya nggak ya? Aduh, lagi loading. Nanti kita perlihatkan ya. Jadi pendahuluan itu posisinya di pinggir sini. Aduh, ini kayaknya di enternya ke tengah nih. Nah, ini. Boleh di sini saja boleh. Kalau mau kejauhan nggak usah kejauhan ya. Nah, posisi pendahuluan tuh di sini. Boleh dikasih A, boleh. Dikasih 1, boleh. Nggak dikasih angka pun juga boleh. Nah, seperti itu juga boleh ya. Nah, ini di aktivitas belajar 2. Coba buka. Aktivitas belajar 2. Nah, ini ada contoh artikel yang sudah diajarkan oleh UT. Jadi, setelah ada, saya buka saja ya, perbesar. Setelah ada tulisan untuk judul, huruf besar semua, terus ada nama, kemudian abstraknya nih, garis miring. Kemudian setelah itu pendahuluan seperti ini. Ya, diikuti saja. Seperti ini. Nah, ini ternyata spasi 1 ya. Mintanya seperti itu tadi. Disamakan saja. Kita samakan saja. Ini gayanya. Nggak sulit kok untuk menyamakan ini. Mintanya berapa? Nah. Oh, nama itu ternyata nggak usah di huruf besar. Nah, seperti itu. Oh, ini full huruf besar nih. Nah, bisa seperti itu ya. Abstrak. Oh, abstraknya garis miring dimintanya di situ. Nah. Kemudian ada bahasa Inggrisnya nanti ya. Pendahuluan, oh nggak usah pakai angka. Kayak gitu. Ikuti saja. Oke ya, seperti itu. Kita cek lagi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Idealnya berapa halaman nih untuk artikelnya? Di sini kan ada jumlah halaman. Nah, jumlah halaman yang ideal untuk artikel ilmiah itu spasinya spasi 1 ya. Artikel ilmiah itu spasi 1 untuk artikel ilmiah idealnya adalah antara 10 sampai 15 halaman. Itu kalau dia spasi 1. Kalau dibuat spasi 1,5 mungkin ada antara 12 sampai 18 halaman. Saya tidak menganjurkan kalian untuk membuat artikel sampai 30 halaman, 20, 25, nggak usah panjang ya. Semakin panjang kalian membuat artikel, maka kesempatan untuk pengecekan plagiasi itu akan semakin tinggi. Kemudian setelah ada pendahuluan, apalagi metode di sini diikuti saja. Berarti di sini di bawah ini ada metode nanti. Wah, ini panjang sekali. Nah, metodenya nggak di tengah, dia minta di pinggir sini. Kemudian di sini metodenya, oh tidak ada poinnya, tapi boleh-boleh saja kalian mau membuat poin seperti ini kalau mau membuat metode ya. Tapi poinnya jangan juga seperti ini, dirapikanlah sedikit ya. Poinnya dibuat seperti ini saja. Mana ya? Ini. Nah, kan lebih rapi tuh. Ini bisa kalian geser-geser nih. Karena kerapian itu juga menunjukkan poin penilaian. Ya, kira-kira seperti itu. Kita masuk ke bagian nomor penilaian nomor 3 ya. Yang nomor 3 itu diminta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, misalnya seperti ini. Karena tadi banyak kesalahan, mungkin nilainya tidak sesuai. Tapi bisa juga nilainya cukup sesuai, bisa juga. Tapi ya taruhlah tidak sesuai. Kita lihat berapa nilainya nanti ya. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia itu adalah cara kalian menjelaskan apakah penjelasan kalian itu antar kalimat tidak terhubung atau antar paragraf tidak terhubung. Misalnya paragraf pertama itu berbicara tentang pelayanan publik, kualitas pelayanan publik. Tiba-tiba
paragraf kedua itu bicara tentang hal lain. Itu bisa dianggap sebagai bahasa Indonesianya yang tidak berkualitas. Di sini biasanya mahasiswa kalau seandainya menggunakan bahasanya dengan baik, itu bisa jadi nilainya sangat sesuai. Nomor 4, kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini artinya apa? Artikel yang kalian tulis ini apakah memberikan sumbangsi penting bagi masyarakat? Bermanfaat ini artinya apa? Kalian bisa mempertimbangkan kira-kira artikel kalian itu penting nggak sih bagi masyarakat. Nah, cara untuk mengatakan artikel kalian penting itu bisa ditulis di paragraf keempat terakhir ya. Biasanya kalau mahasiswa menggunakan format penulisan yang saya ajarkan, biasanya di video cara mengerjakan tugas 3, nanti kalian ketik saja di YouTube. Di sini, maaf ya, saya lagi flu, masih kurang sehat. Di sini ketik saja Ihsan Rahmat tugas 3. Nah, di tugas 3 ini saya ajarkan cara menulis ini paragraf ya, paragraf 1, 2, dan 3 di sini. Ya, pada paragraf 1, 2, dan 3 itu saya ajarkan khususnya di paragraf keempat terkait dengan tujuan penelitian dan urgensi penelitian. Urgensi penelitian itu apa? Pentingnya penelitian ini dilakukan apa? Bisa dijawab nanti dari sisi teoritis dan bisa dari praktis. Kalau dari sisi teoritis itu biasanya penelitian ini itu menutupi kekurangan studi apa? Atau penelitian ini sebelumnya belum pernah dikaji, ya. Karena itu ketika ini ditulis, kemungkinan akan mendapatkan dokumentasi baru. Ataupun dari sisi praktis juga bisa. Praktis itu apa? Berarti terkait dengan lokasi lapangan. Misalnya dengan ditulis ini, maka si penyelenggara pelayanan seperti Dukcapil ini dia lebih mengetahui upaya-upaya yang mereka lakukan apa, kemudian apa yang belum mereka lakukan dari saran yang akan diberikan oleh si penulis, ya. Jadi terkait dengan poin kebermanfaatan bagi masyarakat, karena poinnya ini tinggi, ya. Kalau dilihat dari awal, ini 5 maksimal, ini 5, yang ini 14. Artinya apa? Ini bisa dimaksimalkan. Cara memaksimalkannya dengan menuliskan pentingnya penelitian di bagian pendahuluan. Boleh kalian tulis nanti di paragraf kedua atau ketiga. Yang penting ada tuh pentingnya penelitian. Penting dari sisi teoritis dan penting dari sisi praktis. Kalau dalam skripsi itu biasanya ada istilah kegunaan, manfaat dan kegunaan. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Oke, yang kelima terkait dengan keaslian gagasan. Keaslian gagasan ini apa? Sebenarnya kalau dalam penelitian itu kan ada hal baru yang kita bawa, ya. Yang peneliti bawa, apakah penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya atau belum? Jika sudah pernah dilakukan, ya bisa jadi gagasan yang dibawa itu gagasan-gagasan yang sudah ada sebelumnya. Walaupun penelitian ini sudah pernah dilakukan di masa yang lalu, bisa jadi gagasan yang dibawa itu juga nggak ada kebaruan, ya. Gagasan itu kalau dalam artikel ilmiah boleh jadi menggunakan istilah argumentasi. Aduh, saya kalau menjelaskan ini nanti takutnya mahasiswa UT nggak paham ini. Karena gini, oke lah, saya jelaskan dalam 1 menit saja, mudah-mudahan kalian paham. Dalam satu artikel itu biasanya ada pertarungan argumentasi. Pertarungan argumentasi ini dimunculkan untuk bisa jadi mematahkan argumen di masa lalu dari tulisan yang sudah terbit, atau bisa jadi menambahkan, atau bisa jadi mendukung, menolak, menambahkan, atau mendukung. Misalnya seperti ini. Ini kan kajiannya peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Dukcapil Kota Pangkal Pinang. Bisa saja penelitian terdahulu mengatakan bahwa upaya yang sering dilakukan oleh Dinas Dukcapil itu rata-rata upayanya masih berbasis teknologi misalnya. Kemudian si penulis yang sekarang itu dia mengatakan bahwa yang ada di Dinas Dukcapil Pangkal Pinang enggak. Mereka itu sudah mulai mengelaborasi antara kemampuan manusia dengan
dibekali oleh kemampuan teknologi, misalnya seperti itu. Ini baru sekedar contoh saja ya. Dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang itu sudah ada gagasan baru. Itulah yang disebut dengan, atau argumentasi baru. Itulah yang disebut dengan keaslian gagasan ini. Di mana Pak bisa saya tulis keaslian gagasan saya itu? Biasanya orang bisa menulis di paragraf terakhir juga. Lanjut ke yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 ya. Terkait dengan kejelasan pengungkapan ide, sistematika, dan pengungkapan ide ya. Jadi gini, kalian biasanya kalau menulis pendahuluan itu kan ada pertanyaan penelitiannya. Kalaupun nggak ada, biasanya ada tujuannya. Kalaupun nggak ada, biasanya ada argumentasinya. Salah satunya biasanya ada. Kalau yang saya informasikan di cara nulis tugas 3 itu biasanya 2. Tujuannya dan pertanyaannya apa. Nah, itu kalau mau menjawab pertanyaan itu bagaimana caranya? Ya, itulah yang disebut dengan pengungkapan ide atau sistematika. Sebenarnya di bagian pendahuluan itu kalian bisa menyampaikan di bagian akhir paragraf kalian itu, kalian sampaikan cara kalian menjawab pertanyaan itu bagaimana. Misalnya pertanyaannya, bagaimana Dinas Dukcapil Kota Pangkal Pinang meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, misalnya seperti itu. Kemudian di bawah itu dijelaskan sistematika untuk menjawab pertanyaan itu bagaimana. Nah, penguraian itulah yang disebut dengan sistematika untuk pengungkapan ide. Kemudian nanti dilihat apakah judul, paragraf demi paragraf, termasuk juga tentang pertanyaan dan hasil serta kesimpulan itu memang terjawab semuanya, ya. Artinya apa? Secara sistematika itu memang terpenuhi. Jangan sampai ada mahasiswa yang melakukan ketidaksinkronan ide antara judul dengan pertanyaan penelitian dengan hasil itu berbeda. Itu sering kali saya temukan, itu banyak sekali saya temukan, ya. Mungkin saya belum bisa menunjukkan, tapi kalian nanti lihat saja antara judul dengan ini beda-beda ya. Coba kita carikan ada nggak ya. Persepsi wajib pajak terhadap kebijakan pajak kendaraan. Persepsi wajib pajak. Kemudian pajak kendaraan bermotor. Pertanyaan penelitiannya mana ya? Tujuan penelitiannya ini atau hasil ini nih. Hasil penelitian membuktikan implementasi pemungutan. Inilah yang saya sebutkan tadi. Antara judul dengan hasil itu beda. Di sini dia menyatakan bahwa mau mengkaji persepsi wajib pajak. Persepsi itu kan biasanya dilakukan oleh peneliti untuk meneliti terkait dengan metode kuantitatif biasanya persepsi ini. Tapi di sini dia menggunakan kualitatif. Ya, di sini yang diteliti adalah persepsi. Tapi jawabannya tentang implementasi. Itulah dua hal yang berbeda tuh. Itulah yang saya sebutkan tadi antara antara ide, sistematik ide dan pengungkapan ide itu berbeda-beda. Kemudian nomor yang ke-7, kesesuaian judul dengan tema, topik yang dipilih dengan hasil karya tulis ilmiah. Nah, ini hampir sama. Apa yang diminta di poin 6 dan 7 ini sebenarnya hampir sama. Tapi ada tambahan. Apakah judul yang diangkat itu sesuai dengan yang dikaji oleh jurusan si mahasiswa. Misalnya, saya kan mengampu untuk administrasi publik. Jangan sampai judulnya judul-judul terkait dengan sekolah. Nah, itu banyak tuh. Sebelumnya mahasiswa saya mengajukan judul, Pak, saya mengajukan tentang administrasi sekolah. Memang namanya administrasi publik, ada kata administrasi publik, kemudian dihubungkan dengan administrasi sekolah. Nah, hanya saja itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Administrasi sekolah itu sebenarnya mirip area jurusannya manajemen pendidikan, ya. Selanjutnya yang ke-8, kebaruan topik, gagasan, dan fokus bahasan yang dipilih. Kebaruan topik ini itu hampir sama dengan keaslian gagasan ini. Jadi, mungkin saya nggak terlalu panjang lagi menjelaskan. Pastikan bahwa penelitian kalian itu memang penelitian yang belum pernah dikaji. Seperti yang saya katakan,
itu penting ditulis di bagian akhir penelitian bahwa penelitian ini menutupi kekurangan apa. Kalau bahasa lainnya mungkin kalian cek saja nanti di internet, namanya gap research ya. Coba buka di YouTube, ketik sini gap research. Silakan kalian cari penjelasannya. Cara menemukan gap research itu gimana? Research gap itu apa sih? Kekurangan studi di masa lalu. Kemudian kesesuaian informasi dengan acuan yang digunakan. Kesesuaian informasi ini apa? Antara kata-kata yang kalian gunakan dengan kutipan itu harus terhubung. Nah, ini misalnya kayak gini nih, ya. Di kalimat sebelumnya dikatakan beberapa permasalahan tersebut mencakup antrean yang panjang, kurangnya pemanfaatan teknologi secara optimal, bla 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 bla. Kemudian di sini ada kutipan. Kutipan ini sudah kalian pelajari di tugas 2 ya. Selang, Jamaluddin dan Mustanir menyebutkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak memadai dapat menurunkan kepercayaan. Nah, apakah ini terhubung dengan ini? Ada kemungkinan tidak terhubung. Karena di sini di kalimat sebelumnya dia mengatakan bahwa antrean yang panjang dan kurangnya pemanfaatan teknologi itu dapat memperburuk pelayanan. Nah, sampai di sini tiba-tiba dia mengatakan bahwa pelayanan publik itu tidak memadai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Ya, sebenarnya ini tidak terlalu terhubung. Nah, inilah yang dimaksud dengan kesesuaian informasi dengan acuan yang digunakan. Itu yang pertama. Ini juga bisa menandakan kesesuaian antara data yang kalian peroleh dengan penelitian kalian. Ya, karena ini nanti ada kaitannya dengan keakuratan data dan informasi. Biasanya misalnya ada mahasiswa yang menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian teknik yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Biasanya gitu ya. Jenis penelitian ini nih, wawancara observasi. Ini kan Tritunggal ya, Tritunggal. Kemudian dilihat saja di hasil pembahasan ada nggak benar-benar dia menggunakan kutipan wawancara, ada nggak dia menggunakan foto sebagai dokumentasi ataupun data-data yang lainnya, ada nggak dia menggunakan observasi bahwa dia melihat dan lain sebagainya. Kalau nggak ada seperti ini ya berarti antara informasi yang disampaikan dengan acuan itu berbeda. Termasuk juga datanya itu boleh dikatakan tidak akurat. Ya, kalau seperti ini itu bisa dinilai tidak sesuai. Tapi kalau misalnya dia menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi di bagian metode disebutkan seperti itu. Faktanya di bagian hasil dia hanya menggunakan dokumentasi saja. Wawancara itu tidak dia gunakan. Nah, itu bisa dikatakan keakuratan datanya berkurang. Karena apa? Syarat dari uji triangulasi nanti, uji keabsahan data itu setidaknya melibatkan ketiga teknik pengumpulan data tadi. Ya. Kemudian selanjutnya, ini yang keberapa nih? Mungkin yang ke-11 ya. Kemampuan menganalisa dan mensintesiskan. Kemampuan menganalisa ini cukup yang paling berat menurut saya. Dari sekian poin ini yang paling berat. Menganalisis ini itu akan dimasukkan pada bagian pembahasan nantinya. Kebanyakan anak UT itu tidak menulis bagian pembahasan ya. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan panjang lebar, tapi kalau kalian mau memahami bagaimana sih cara menganalisa atau mensintesiskan, kalian buka YouTube saya, kemudian di bagian YouTube itu kalian ketik saja Ihsan Rahmat bagian ini ya. Ini ada videonya ini. Ini adalah saya buka playlist dulu. Di playlist ini coba buka bagian pembahasan, hasil pembahasan nih. Bab hasil dan pembahasan, selesaikan bab hasil. Diam dulu, Bro. Nah, yang ini ya, perbedaan hasil dan skripsi ini boleh kalian tonton. Kemudian ini juga boleh kalian tonton. Kemudian dua itu saja. Coba dua ini saja yang tonton ya. Perbedaan hasil dengan pembahasan ini sebenarnya hampir sama ya. Nah, ini nanti akan menjadi bekal bagi kalian untuk melakukan analisis atau sintesis ya. Seperti itu. Kemudian kemampuan menyimpulkan bahasan.
Kemampuan menyimpulkan bahasan ini sebenarnya sederhana saja. Pertanyaan yang sudah diajukan di bagian pendahuluan, biasanya kan pendahuluan tuh kalian mengajukan pertanyaan tuh. Apa sebenarnya yang ingin dijawab? Itu terjawab di bagian kesimpulan, ya. Misalnya di sini pertanyaannya, bagaimana upaya peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkal Pinang? Nah, jawabannya nanti bisa saja upayanya yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini, keenam ini. Kalau ditanya upaya, itu memang yang dijelaskan itu upaya, ya. Jangan sampai seperti tadi, yang ditanya itu persepsi, yang dijelaskan adalah implementasi. Itu sudah ini penyimpulan yang berbeda. Kemudian kemampuan memprediksi dan mentransfer gagasan untuk dapat diadopsi. Ini sebenarnya boleh kalian sampaikan di bagian implikasi, ya. Implikasi itu bisa dimunculkan di bagian pembahasan. Bagian pembahasan sini, atau kalau kalian merasa belum mampu, boleh kalian munculkan di kesimpulan, ya. Di kesimpulan ini boleh nih. Di kesimpulan buat apa kesimpulannya, kemudian implikasi temuannya apa. Bahkan kalian juga bisa menjelaskan kekurangan studi kalian apa, kemudian apa yang kalian usulkan untuk penelitian di masa mendatang, agar penelitian itu semakin sempurna. Dua yang terakhir, ya, yang ke-14 dan ke-15, ini terkait dengan daftar pustaka. Ingat nggak di tugas pertama kalian diminta untuk mencari jurnal dan artikel. Biasanya jurnal itu berapa? 5. Kemudian, mohon maaf, satu lagi buku, ya. Buku itu juga 5. Nah, biasanya di kelas saya, kalau memang bukunya nggak ditemukan, nggak apa-apa. Yang penting digantikan oleh artikel. Dipastikan bahwa kalian memang mengutip artikel-artikel dari jurnal yang bereputasi. Di sini, misal contohnya, saya lihat, nah, apakah jurnal-jurnal atau buku yang digunakan itu bereputasi? Caranya bagaimana? Buka saja di sini. Ini saya kopikan dulu nama jurnalnya. Saya lihat, ya, jangan sampai kalian asal ngutip. Nah, ini saja. Kita cek saja. Nah, ini. Oh, sudah Sinta nih, karena ada tulisan Sinta di sini, ya. Cara saya melakukan pengecekan apakah jurnal tersebut sudah akreditasi atau belum, saya rasa seperti itu. Memastikan kalau seandainya, waduh Pak, ini jurnalnya tidak terakreditasi, carilah jurnal yang akreditasi, ya. Misal seperti ini, yang kedua, ya. Nama jurnalnya yang diambil, ya. Kemudian dipastikan saja di Google. Kemudian dicek, dia sudah muncul apa belum di Sinta. Nah, coba kita lihat. Jurnal riset kedokteran. Ini kan, jurnal riset rumpun ilmu kedokteran. Jurike. Sama nggak dengan ini? Jurnal riset rumpun ilmu kedokteran. Oke, Sinta 5. Berarti sudah 2 nih. Nah, seperti itu, ya. Kemudian dari buku ada nggak? Oh, ini buku nih. Pelayanan publik. Hanya saja ini buku harus ditulis lengkap, ya. Jangan seperti ini. Kalau mau tahu bagaimana cara nulis daftar pustaka, ketik saja di Google. Cara nulis daftar pustaka untuk buku. Nah, ini bukunya strategi peningkatan kualitas nih. Harus dibuat lengkap. Penerbitnya siapa, di mana dia diterbitkan, itu perlu disampaikan. Jangan sampai poin nomor 14 dan 15 ini poinnya tidak sesuai. Jangan sampai. Sebenarnya ini paling mudah untuk kalian maksimalkan. Ya, sesuaikan saja. Kalau lebih baik, saya menyarankan kalian membuat sekitar, kalau bisa lebih dari 5. Bisa 10 misalnya. Buku nggak apa-apa 5. Jadi semakin banyak kalian menggunakan artikel, ada mungkin salah satu artikelnya yang tidak bereputasi, ya nggak apa-apa, ataupun tidak Sinta, ya sebelum terakreditasi Sinta, setidaknya tertutupi oleh yang lainnya. Kalau kalian mau nanya, Pak, saya itu nggak tahu Pak, sebenarnya jurnal Sinta itu jurnal yang seperti apa? Nah, kalian buka ini, ambil bagian playlist, kalian bisa memahami kalau mau belajar, ya. Di sini ada kelas menulis online. Mana ya, kelas menulis online. Saya pernah menjelaskan itu di bagian, nah ini KMO. Di sini. Perbedaan artikel ilmiah dengan jurnal. Perbedaan jurnal nasional. Nah, di sini nih.
Coba buka ini, KMO yang 03 ini. Apa itu jurnal nasional atau internasional. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.